Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mimisan atau hidung berdarah sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu Sobat Sehat kita. Saya tampilkan ya pertanyaannya. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan semacam ini, boleh langsung aja di komen. Nanti kapan-kapan kita akan bahas dalam video-video berikutnya. Tapi tolong nanyanya yang sifatnya umum aja ya. Jangan konsultasi. Nanti takutnya disalahgunakan, disalahartikan oleh orang-orang lain yang kondisinya mirip-mirip, tapi sebenarnya lain. Ini adalah disclaimer saya. Nah, Sobat Sehat yang tanya, terus subscribe di channel ini dan aktifkan notification-nya supaya waktu saya bahas dalam bentuk video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Ya, sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Apakah masturbasi menyebabkan hidung berdarah atau mimisan? Jawaban singkatnya adalah tergantung. Ada yang masturbasi dia mimisan, ada bahkan yang belum masturbasi, baru melihat sesuatu yang merangsang aja udah mimisan, moncrot-moncrot. Nani? Tapi pada populasi umum ini nggak terjadi. Yang mengalami mimisan pada saat terangsang atau masturbasi itu karakter-karakter anime atau manga Jepang. Di anime atau manga atau komik bule atau Indonesia nggak ada tuh semacam itu. Mau dia terangsang-rangsang kayak apa juga nggak mimisan. Yang mimisan itu memang ya di Jepang aja, dan itu pun bukan pada orang yang beneran, cuma pada komik atau manga aja, anime aja. Karena ini adalah merupakan trope-nya ya, gaya dari seni manga di Jepang. Jadi kan pada saat terangsang itu aliran darahnya meningkat ya ke perifer. Nah, mestinya kan aliran darah itu larinya ke bawah dong, ke penis. Tapi karena ini komik, manga, biar nggak terlalu saru gitu ya, nggak terlalu jorok, dibikinlah eufemisme kalau menurut saya ya, supaya untuk menggambarkan bahwa ini loh sebenarnya aliran darahnya itu banyak gitu ya, tapi nggak bisa di bawah gambarnya, jadi gambarnya di atas moncrot jadi mimisan gitu. Sebenarnya nggak seperti itu, sama aja seperti kalau misalnya di komik-komik Jepang itu atau di anime Jepang, orang lagi tidur, gambarnya seperti apa? Gambarnya kan keluar itu gelembung dari hidung kan, padahal aslinya nggak seperti itu. Dan itu pun cuma adanya di komik-komik Jepang, di anime Jepang. Kalau kita lihat komik bule, Amerika atau Eropa atau Indonesia, nggak ada tuh lagi tidur dia keluar gelembungnya gitu. Itu memang gayanya di Jepang seperti itu. Ya, kalau gayanya bule lain lagi, keluarnya jet gitu ya. Jadi itu tergantung lihatnya di mana. Kalau pada orang normal, mimisan itu nggak disebabkan terangsang atau masturbasi, tapi oleh sebab-sebab lain. Hidung kita di bagian dalamnya itu kan ada mukosanya. Di bawah mukosanya itu banyak pembuluh-pembuluh darah kecil yang sangat halus. Dan ini letaknya sangat dekat sekali dengan permukaan. Akibatnya apa? Kalau permukaan mukosanya itu terluka, terkorek, terupil, cungkit gitu ya, itu gampang sekali dia berdarah. Dia nggak seperti pembuluh darah yang ada di permukaan kulit di bagian tubuh yang lain. Ini dikorek-korek begini nggak segampang itu berdarah. Tapi kalau kita korek dengan kekuatan yang sama di hidung, berdarah itu nanti jadi mimisan. Karena memang sangat halus dan letaknya sangat dekat dengan permukaan. Tapi dok, itu nggak dikorek-korek juga bisa berdarah? Ya bisa memang. Seperti saya bilang tadi, karena dia letaknya sangat dekat dengan permukaan, dan permukaannya juga sangat tipis, dan pembuluh darahnya juga kecil, jadi gampang pecah, nggak perlu dikorek pun kadang dia berdarah. Kadang nih, kalau kulitnya kering, bagian dalamnya itu mukosanya kering, itu kan jadi gampang getas ya, istilahnya kalau karet itu mah getas. Dan itu bisa pecah, dan itu berdarah juga. Jadi, memang banyak hal yang bisa menyebabkan mimisan. Siapa aja yang rentan terkena mimisan? Semua orang sebenarnya bisa terkena mimisan karena secara anatomis memang ya itulah letaknya itu sangat rentan untuk berdarah. Diperkirakan sekitar 60-70% manusia yang hidup itu pernah mengalami mimisan setidaknya sekali seumur hidupnya. Tapi
mereka pada kelompok-kelompok tertentu itu ada yang lebih gampang, yaitu pada anak-anak usia di bawah 10 tahun yang lebih gampang terpicu alerginya, atau yang suka ngupil. Kan kalau kita orang dewasa mau ngupil malu-malu dong ya, ngumpet-ngumpet. Kalau anak-anak mah di mana aja ngupil. Udah gitu keasikan ngupil, berdarah deh. Apalagi kalau yang anak-anaknya itu kukunya nggak dipotongin sama orang tuanya, jadi tajam berdarah. Kelompok kedua adalah mereka yang berusia 45 tahun ke atas, yang umumnya sudah mulai mengalami penurunan pembekuan darah. Jadi dia lebih gampang berdarah dan lebih susah untuk berhenti. Apalagi kalau ditambah dengan mereka yang menderita hipertensi atau gangguan darah lainnya. Terus kelompok ketiga adalah perempuan hamil. Jadi pada perempuan hamil itu memang terjadi peningkatan sirkulasi darah ya. Kelompok keempat yang risikonya lebih tinggi untuk mengalami mimisan adalah mereka yang mengonsumsi obat-obatan pengencer darah. Bisa aspirin, aspilet, warfarin, heparin. Secara garis besar, mimisan itu ada dua kelompok, yaitu yang terjadi di depan, anterior, atau yang kedua yang terjadi di belakang, posterior. Kalau yang terjadi di depan itu umumnya antara di kanan aja atau di kiri aja. Jarang tuh kalau yang mimisan anterior dua-duanya, kecuali ngupilnya dua-duanya begini atau ya jarang. Umumnya kalau yang anterior satu sisi aja. Dan untuk yang anterior ini bisa ditanganin sendiri di rumah. Sebaliknya kalau yang posterior itu terjadinya di rongga hidung bagian belakang. Dan ini kalau keluar bisa dua-duanya, tergantung dia alirannya mana. Kalau misalnya hidungnya nggak tersumbat ya keluar dua-duanya. Atau mengalir ke dalam. Karena dia kan adanya di belakang ya, jadi masuk ke tenggorokan. Nah ini kalau tertelan itu bisa menimbulkan mual muntah. Terus kalau tertelan nggak keluar di muntah gitu, terus sampai ke belakang, itu nanti bisa menimbulkan BAB yang warnanya hitam. Karena darahnya itu terkena asam lambung. Dan mimisan yang posterior inilah yang membutuhkan penanganan medis. Tanda gejala mimisan yaitu keluarnya darah dari hidung. Umumnya sebagian besar kasus mimisan itu nggak ada tanda gejala lainnya, ya cuma berdarah di hidung aja. Dan itu yang biasanya terjadi pada mimisan yang anterior. Kalau ada tanda gejala lainnya seperti mual muntah, BAB-nya hitam, atau sampai lemes, pucat, tidak bertenaga, macam-macam, itu adalah mimisan yang memerlukan penanganan medis. Kalau udah ada tambahan tanda gejala lainnya, sebaiknya udah ke dokter aja. Jangan bilang, oh kata dokter Tirta, mimisan itu sebagian besar bisa ditangani di rumah kok, nggak perlu penanganan medis. ya nggak gitu juga, lihat-lihat ya. Kalau menurut saya, kalau pasti itu mimisannya anterior dan sifatnya ringan dan nggak ada tanda gejala lainnya, oke, boleh coba ditanganin di rumah. Tapi kalau nggak yakin, sebaiknya bawa aja ke dokter. Lebih baik kita parno, yang mimisannya itu kita bawa ke dokter dan ternyata nggak apa-apa. Dibandingkan kalau kita anggap nggak apa-apa, kita nggak bawa ke dokter, nggak dapat penanganan medis, ternyata apa-apa. Penyebab tersering terjadinya mimisan adalah membran hidung yang teriritasi. Banyak hal yang bisa mengiritasinya. Bisa karena fisik ya, kegaruk, kengupil gitu, atau bisa jadi karena kering, atau bisa jadi karena suhu terlalu panas, macam-macam. Penyebab lainnya itu bisa karena infeksi. Misalnya karena batuk pilek, sinusitis, terus sering bersin, buang ingus. Jadi waktu kita gitu ya, itu aliran udaranya yang di dalam hidung itu bisa juga mengiritasi membrannya dan bisa menyebabkan mimisan. Terus karena alergi, sama ya, bersin-bersin juga. Bisa juga karena teriritasi oleh zat-zat bahan kimia yang termasuk ke hidung. Bisa juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Ya, contohnya tadi itu adalah pengencer darah. Tapi bisa juga karena misalnya mereka yang pengguna narkoba yang lewat hidung ya. Gitu, yang bubukan lewat hidung. Itu bisa juga loh menyebabkan mimisan. Bisa juga karena tidak terbiasa tinggal di tempat yang tinggi. Jadi pada daerah yang tinggi dari permukaan air laut itu kan udaranya cenderung lebih kering ya. Dan
Kalau yang nggak terbiasa, itu membrannya dia belum beradaptasi, jadi teriritasi, jadi gampang luka, jadi gampang berdarah. Itu bisa. Yang tidak terlalu sering itu bisa juga karena penggunaan alkohol. Terus mereka yang mengalami kelainan darah, terus mereka yang ada polip ya, polip nasal polip, terus ada yang tumor atau kanker, itu juga bisa. Seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar kasus mimisan bisa ditangani di rumah. Tapi kalau misalnya sobat sehat mimisannya itu sering atau banyak atau nggak berhenti-berhenti atau disertai dengan keluhan lain, itu lapor ke dokter. Sobat sehat ingat-ingat, ini mimisannya onsetnya kapan? Terjadinya itu karena waktu apa? Mungkin setelah pakai obat baru, atau mungkin habis jemur-jemuran, atau apa? Itu ingat-ingat. Terus durasinya berapa lama mimisannya itu, enggak berhenti-berhenti. Terus kalau bisa perkirakan juga berapa banyak mimisannya. Biasanya sih kalau gampangnya kita pakai takaran gelas ya. Satu gelas itu sekitar 200-240 cc. Kira-kira aja. Itu informasi yang bisa berguna buat dokter untuk memperkirakan apa sih sebab dari mimisannya ini. Untuk mimisan yang bisa ditanganin di rumah, bagaimana caranya? Pertama, nomor 1 itu jangan panik. Yang kedua, jangan didangakin, melainkan ditundukin. Jangan disuruh pasien yang lagi mimisan untuk tiduran, karena itu takutnya nanti ketelen. Kalau ketelen masuk di lambung, nanti dia mual, muntah. Kalau ketelennya masuk di paru-paru, itu aspirasi, repot lagi urusannya. Jadi sebisa mungkin nunduk. Tapi nunduknya jangan nunduk terlalu berlebihan ya, jangan sampai nunduknya itu kepala di antara lutut. Itu nanti naik malah justru. Jadi nunduk aja biasa, tujuannya supaya mimisannya itu keluar lewat hidung, nafasnya lewat mulut. Nah, setelah keluar lewat hidung, bersihkan itu hidungnya dengan air mengalir atau handuk yang dibasahin dengan air atau apalah, supaya kita bisa lihat itu mimisannya dari sebelah kanan apa sebelah kiri atau dua-duanya. Setelah kita tahu itu arahnya dari mana, pencet. Seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar kasus itu adalah mimisan yang anterior. Kalau anterior itu ya berdarahannya hidung bagian depan, cukup dipencet. Yang dipencet itu ininya ya, cupingnya ya. Kalau keluarnya dari hidung sebelah kanan, pencet cuping hidung kanan. Kalau keluarnya dari cuping hidung kiri, pencet cuping hidung kiri. Kalau keluarnya dua-duanya, pencet dua-duanya. Nafasnya lewat mulut. Nah, ini lakukan kira-kira selama 5 menit ya. Kalau mereka yang tidak memiliki gangguan pembekuan darah, biasanya 3-5 menit itu udah berhenti. Nah, dicek. Kalau masih belum berhenti, pencet lagi. Boleh juga ditambah dengan es batu. Es dibungkus dengan handuk kecil atau sapu tangan, dikompresin ke hidung di bagian batang hidungnya ya. Itu supaya membantu mengkerutkan, menciutkan pembuluh darah, membantu menghentikan darah yang keluar. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting nomor 1 dipencet aja. Setelah darahnya berhenti, ya udah selesai. Itu masalah sudah teratasin. Tapi kalau misalnya darahnya nggak berhenti-berhenti setelah setengah jam atau setelah banyak darah yang keluar, ya udah ke dokter aja. Takutnya itu nanti perdarahannya keterusan, nanti sampai kekurangan darah, ya. Jadi jangan kekeh aja bilang kok bisa kok kalau yang anterior itu ditanganin sendiri di rumah, dipencet dikasih aspek. Enggak juga. Kalau keterusan cepat buru-buru bawa ke IGD. Setelah pendarahannya berhenti, ini hidungnya jangan diforsir istilahnya ya. Jangan dipakai buat ngeden-ngeden, jangan dikorek-korek, jangan buang ingus, bersin kayak gitu-gitu. Nanti dia berdarah lagi. Kan namanya juga baru sembuh ya, biarin pulih dulu. Dan lakukan kebiasaan yang baik yang tidak membuat sering terjadi mimisan. Untuk mimisan yang sering terjadi, itu ada berbagai penanganan medis yang bisa dilakukan sih. Yang paling gampang itu adalah dipasangin tampon supaya perdarahannya berhenti. Dokter bisa juga melakukan cutter ya. Jadi pembuluh darahnya itu dimatikan, dibakar, diikat supaya nggak berdarah-darah lagi.
Kalau misalnya mimisannya itu karena ada benda asing di dalam hidung, ini biasanya pada anak-anak ya. Nah, itu ya benda asingnya dikeluarin sama dokter, entah dengan dicepit atau dengan operasi atau apalah, supaya nggak jadi mimisan lagi. Lalu bagaimana mencegah mimisan? Mencegah mimisan itu sangat-sangat tergantung pada penyebabnya. Kalau itu karena benda asing di dalam hidung, ya jangan dimasukin benda asingnya. Kalau misalnya itu mimisannya karena sering berada di area yang udaranya kering, ya pakai humidifier, pelembab udara. Itu bisa kok beli alatnya, nanti dimasukin air ya masukinnya, jangan pakai aromaterapi ya. Terus nanti dinyalain itu nanti ruangannya jadi lebih lembab. Cuma biasanya kalau di Indonesia kita nggak punya masalah dengan udara yang kering karena kelembapan di Indonesia itu relatif tinggi. Biasanya udara kering itu terjadi pada mereka yang pakai ruangan ber-AC, yang AC-nya disetel dalam kering. Terus kalau misalnya mimisan terjadi karena adanya gangguan darah, ya obatin lah, tergantung gangguan darahnya itu apa. Itu bisa macam-macam. Terus jangan biasain itu buang ingus kenceng-kenceng gitu ya. Kalau mau buang ingus itu sebaiknya ingusnya dilunakkan dulu pakai air garam. Jadi nggak usah terlalu gitu, supaya nggak berdarah-darah juga hidungnya. Terus biasain jangan ngupil. Ngupil itu udah tangannya, kukunya bisa melukain. Upilnya kalau yang kering, yang keras juga bisa melukain. Jadi jangan ngupil, bersihin aja, dilembekin terus dikeluarin pelan-pelan. Untuk anak-anak, guntinglah kukunya. Kadang kita kan susah juga ya bilangin anak-anak, kadang kita meleng sedikit aja anaknya udah ngupil. Ya paling enggak kukunya dipotong pendek-pendek. Jadi kalau ngupil pun nggak sampai kecakar-cakar itu hidungnya. Dan ya udah kembali lagi ingetin, ajarin tuh anaknya jangan suka ngupil biar nggak berdarah hidungnya. Nah, terus kalau misalnya mimisannya itu karena penggunaan obat-obatan atau zat-zat tertentu, ya jangan dipakai, jangan disalahgunakan obatnya. Misalnya kayak suka itu yang narkoba yang itu saya nggak sebut lah ya. Ya jangan dipakai, itu kan nggak perlu sebenarnya. Terus kalau obat-obatan dokter yang memang diresepkan oleh dokter, konsultasikan ke dokter yang meresepkan. Dok, ini saya sejak pakai obat ini kok jadi sering mimisan ya dok, saya takut anemi nih dok, gitu. Nanti biar sama dokternya disesuaikan apakah perlu lanjut atau dosisnya dikurangin atau perlu diganti atau gimana. Nah kalau pakai obat-obatannya itu tanpa resep dokter ya jangan. Itu namanya nambah penyakit. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah hindari asap rokok. Jadi asap rokok, baik yang itu rokok konvensional atau yang rokok elektrik, baik yang itu dihisap langsung oleh orangnya atau secara pasif, itu bisa membuat mukosa membran hidung itu kering. Dan kalau kering itu ya itu gampang untuk berdarah. Hindarin. Sekian sharing saya hari ini mengenai mimisan. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau sobat saya suka dengan pembahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan, langsung di komen aja. Salam sehat selalu.